Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bersyukur berkat Tuhan senantiasa ada bagi kita. Mari sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan baca dan merenungkan, kiranya Tuhan tolong kami, pimpin kami sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-38. Ayat 38 akan menjadi bacaan saya hari ini, yaitu kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang hamba Tuhan, siapa sih sebenarnya hamba Tuhan itu? Apakah seorang hamba Tuhan itu adalah mereka yang secara khusus misalnya sekolah teologi, kemudian mendapatkan gelar sebagai penginjil, sebagai hamba Tuhan, seperti itu baru disebut hamba Tuhan? Atau yang kedua, setiap kita sebenarnya adalah hamba Tuhan, di mana dulu kita adalah hamba dosa yang kemudian Tuhan tebus, dan hari ini kita menjadi hambanya Tuhan karena Tuhan sudah menebus kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesadaran akan posisi ini memberi pengaruh di dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita menyadari siapa diri kita, sadar bahwa diri kita ini adalah hamba Tuhan karena Tuhan sudah menebus kita dan kita menjadi hambanya, ini akan membawa kita kepada kesadaran untuk kita boleh tahu diri. Dengan kita sadar diri posisi kita akan belajar menjadi orang yang tahu diri. Tahu diri artinya apa? Dia bisa menempatkan dirinya pada tempatnya. Nah, kalau kita misalnya melihat apa yang dikatakan oleh Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Ini kesadaran dia. Rasa tahu dirinya apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terjadi apa sih sebenarnya? Malaikat datang menjumpai Maria. Maria ini seorang yang masih muda begitu dan dia belum menikah. Tetapi pada saat itu dia harus mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak Ibu bisa bayangkan, mudahkah menerima kenyataan ini? Bapak Ibu bisa bayangkan seandainya ada seorang anak perempuan masih muda, tiba-tiba dia mengandung begitu ada bayi dalam kandungannya. Bukan hanya zaman dulu zaman hari ini aja seringkali masih jadi pembicaraan banyak orang. Bapak Ibu bisa bayangkan hal ini terjadi pada tahun-tahun itu. Ada banyak resiko yang akan dia terima. Bukan hanya serangan secara fisik, tetapi juga omongan begitu Bisa jadi tetangga, bisa jadi orang-orang yang selama ini bersahabat dengan dia. Mending ketika ada pasangannya. Jika tidak, kalaupun mereka sudah bertunangan misalnya, tapi mereka belum menikah, apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, tidak mudah perkataan yang dikatakan oleh Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kesadaran dia adalah seorang hamba Tuhan. Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan dia boleh melayani Tuhan. Tetapi tanggung jawab tugas yang dipercayakan kepada Maria bukanlah hal yang mudah. Tapi dia sadar sehingga membuat dia tahu diri untuk dia melakukan pekerjaan ini. Mungkin itu bisa membuat dia malu, berbicara tentang masa depannya, sehingga kita tahu bahkan dia pun mau diceraikan oleh calon suaminya. Baru calon, saudara Bayangkan itu resiko yang sangat mungkin bisa terjadi yang dialami oleh Maria. Bapak Ibu Saudara, mungkin tantangan kita hari ini tidak seperti Maria. Dengan rasa malu,
Ya, dengan perasaan yang kacau balau kita bisa bayangkan begitu ya. Walaupun itu tidak dituliskan. Mungkin kita tidak seperti itu yang kita alami. Mungkin kita hanya diajak, yuk ke gereja. Yuk kita melayani. Yuk kita bersekutu. Yuk kita beribadah. Apa respon Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara langsung berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jika ini perkataan Bapak Ibu Saudara, oh luar biasa. Tapi seringkali saya tidak menjumpai hal-hal yang demikian. Ya, biarlah itu pekerjaan hamba Tuhan. Ya, biarlah hamba Tuhan itulah yang mengerjakannya. Ya, nanti-nantilah saya lagi cari pekerjaan. Ya, nanti kalau saya sudah dapat pekerjaan. Ketika sudah dapat pekerjaan, ajakan itu pun tiba dan kita akan berkata, aduh sorry, aku sekarang sibuk. Nanti ya, kalau aku sudah berkeluarga. Ketika sudah berkeluarga didatangi lagi, aduh nanti ya kami lagi fokus untuk anak. Sudah dikasih anak, kalimatnya itu pun bisa beda lagi. Sekarang kami ada anak kecil, kami nggak bisa lagi melayani. Terlalu sibuk bagi kami. Nantilah kalau anak-anak kami sudah besar. Anak pun akhirnya besar dan tawan itu masih diberikan. Aduh, anak-anak besar ini susah diatur. Nggak mudah ngurusin anak. Bapak kan pernah juga, pernah mengalaminya juga. Bapak Ibu Saudara, terus itu akan berjalan dalam kehidupan kita. Banyak orang sadar dirinya adalah hamba Tuhan. Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tetapi yang tahu diri, bagaimana seharusnya seorang hamba Tuhan. Tidak banyak orang yang menyadarinya. Apakah kita termasuk di dalamnya? Apakah kita masih egois dengan diri kita? Apakah karena alasan pekerjaan? Apakah karena alasan kesibukan membuat kita sampai tidak memiliki waktu untuk Tuhan? Sesibuk itukah kita? Setidak mampu itukah kita? Sampai kita tidak lagi memiliki hubungan relasi dekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pekerjaan, kesibukan yang Tuhan izinkan, itu hanya sarana untuk kita bisa melayani, untuk kita bisa menjangkau, untuk kita bisa menyatakan kasih Tuhan. Itu bukan yang utama. Itu semua Tuhan pakai menjadi sarana untuk pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan. Dan Tuhan mau setiap kita memiliki relasi yang dekat dengan Dia. Kita senantiasa ada di dalam Dia dan kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendaknya dan kita boleh katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bersediakah Bapak Ibu Saudara berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yang tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan identitas kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami adalah orang-orang yang sudah Engkau tebus. Dan hari ini Tuhan, tolong kami juga boleh tahu diri. Untuk kami juga mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Apa yang menyenangkan hati-Mu. Setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, dengan sukacita melakukan firman Tuhan, hidup dalam persekutuan. Dan kiranya Tuhan tolong kami, untuk kami juga boleh taat di dalam beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ajar kami belajar Tuhan, untuk kami boleh sadar diri, dan kami juga boleh tahu diri. Terima kasih Tuhan. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh sadar diri dan tahu diri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.